Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Halo semuanya, selamat bertemu kembali bersama Epic di sini. Sebelumnya, Epic ingatkan sekali lagi bahwa konten kali ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Si cantik dan pangeran buruk rupa. Wanita cantik ini merubah sang pangeran menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Bertahun-tahun berlalu, kisah pangeran dan para pelayannya kini sudah terlupakan oleh banyak orang. Tapi sang penyihir cantik tetap membuat sang pangeran dan pelayannya ingat kepada orang yang disayangi. Mawar itu bukan sembarang mawar, itu adalah mawar sihir. Jika sang pangeran bisa mencintai seorang gadis dan cintanya terbalas oleh gadis itu sebelum kelopak terakhir dari bunga mawar itu jatuh, maka kutukan itu akan hilang. Jika tidak, sang pangeran akan terkutuk menjadi binatang buruk dan mengerikan untuk selama-lamanya. Begitu pula dengan penghuni istana. Lalu dengan keadaannya yang mengerikan, gadis mana yang mau menerima apa adanya? Cerita berpindah ke sebuah desa jauh dari kastil istana. Hiduplah seorang gadis cantik yang sangat ramah, Belle, begitu orang memanggilnya. Dia sedang berjalan menuju ke perpustakaan untuk meminjam buku. Belle sangat suka membaca buku. Anehnya, buku di perpustakaan hanya sedikit. Mungkin Belle sudah membaca semua. Dia mungkin suka mengulangi membacanya terus-menerus. Di kota kecil itu juga terdapat seorang pemuda yang juga menginginkan agar Belle menjadi istrinya. Tapi Belle selalu menolaknya. Gaston adalah nama pemuda itu. Belle tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya telah lama meninggal. Belle sangat menyayangi ayahnya. Suatu ketika ayahnya hendak pergi ke suatu tempat dengan mengendarai kereta butut yang ditarik dengan kuda putih. Pagi itu dia berpamitan dengan Belle. Seperti biasanya, sang ayah menanyakan oleh-oleh apa yang Belle inginkan. Dan seperti biasa pula, Belle pun mengatakan bahwa ia menginginkan sebuah mawar seperti dalam lukisan. Suatu hari, Gaston datang menemui Belle dan lagi-lagi Belle menolaknya. Belle sungguh tidak menyukai Gaston yang selalu memamerkan dan membanggakan ketampanannya. Belle menginginkan sebuah kehidupan yang penuh dengan petualangan yang lebih bermakna. Cerita beralih ke ayah Belle. Tampak hari sudah malam. Dia sedang melewati jalan setapak dalam perjalanan pulang. Namun sepertinya ia tersesat di sebuah hutan. Tiba-tiba tampak di depannya jalan yang bersalju. Dia heran bagaimana ada salju di daerah ini. Dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Rupanya jalur itu sangat berbahaya. Tiba-tiba ia dikejar sekawanan serigala salju. Sang ayah pun memacu kudanya secepat mungkin, berlari menghindari kawanan serigala.
Karena jalan tak begitu bagus, tiba-tiba roda keretanya pun rusak. Singkat cerita, sang ayah melarikan diri melewati sebuah gerbang. Tampak serigala itu tak mau mengejar dan seperti takut dengan daerah itu. Sang ayah tiba-tiba menemukan sebuah istana yang dipenuhi salju. Sang ayah sangat kagum dengan isi istana itu dan dia berjalan ke sana kemari memeriksanya. Tibalah ia di sebuah ruang makan dan melihat banyak makanan lezat di sana. Segera ia duduk dan hendak makan. Ia kemudian terkejut menjumpai sebuah cangkir yang bisa bicara. Sang ayah pun segera lari ketakutan. Dia hendak keluar dari istana untuk pulang dan tak mau mengambil satu barang pun dari istana itu. Di luar istana, ketika hendak pulang, dia melihat sekumpulan tanaman mawar yang merekah di sana-sini. Ia teringat putrinya Belle dan bermaksud mengambil mawar itu untuk putrinya yang amat ia sayangi. Baru saja ia memetik sebuah mawar putih, tiba-tiba datanglah makhluk yang sangat buruk dan mengerikan. Melihat monster itu, kuda putihnya pun lari ketakutan. Saking takutnya, bahkan kuda itu tak pernah berhenti berlari. Belle yang saat itu sedang berada di kebunnya, tiba-tiba terkejut melihat kuda putih ayahnya pulang sendirian. Melihat itu, Belle sangat khawatir dengan keadaan ayahnya yang entah di mana. Tanpa berpikir panjang, Belle segera menaiki kuda itu dan memintanya mengantarkan di mana sang ayah berada. Sampailah Belle di sebuah istana seperti yang ayahnya kemarin alami. Ia memasuki istana itu dan memeriksanya. Tanpa sepengetahuan Belle, para perabat istana yang bicara itu memperbincangkan Belle. Mereka menyaksikan seorang gadis cantik memasuki istana.